Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah. Hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar tentang fikih atau adab-adab makan. Subhanallah, sebagaimana kita ketahui ya, Masya Allah, bahwasanya makan adalah sebuah aktivitas yang biasa kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di dalam agama Islam ini telah diatur sedemikian rupa, Masya Allah. Sampai dalam hal makan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab-adabnya, memberikan tata caranya, agar pastinya makanan kita itu lebih barakah. Makanan kita itu menjadikan tulang-tulang kita menjadi kuat. Dan ketika kita makan, pastinya tujuan utama kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subhanallah, dari makan saja seorang muslim, seorang muslimah itu bisa mendulang pahala yang sangat-sangat banyak. Manakala kita tahu ilmunya, manakala kita tahu adab-adabnya, Masya Allah. Kalau kemarin kita hanya berpikir bahwasanya makan itu adalah sebuah hal aktivitas biasa, maka hari ini mulai kita coba belajar kembali bahwasanya makan yang setiap hari kita temui itu akan banyak berbuah pahala ya, manakala kita bisa mengilmuinya. Di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, teman-teman, ketika kita makan ya, Rasulullah SAW mengatakan bacalah basmalah. Dan di dalam Hisnul Muslim juga ada, teman-teman nanti bisa lihat ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kalian hendak makan maka hendaklah baca basmalah. Basmalah itu maksudnya hendaklah membaca bismillah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, jika dalam satu makanan terkumpul 4 hal nih ya, maka makanan tersebut akan menjadi makanan yang sempurna. Subhanallah. Dan di antara 4 hal tersebut adalah menyebut nama Allah Azza wa Jal. Ketika kita mulai makan, kita menyebut nama Allah. Ketika kita selesai makan, kita memuji Allah dengan berdoa alhamdulillah. Kemudian ketika kita makan, dengan banyaknya orang yang ikut turut makan, maka itu juga merupakan sebuah hal yang baik, sebuah hal yang bagus ya. Dan pastinya ketika kita makan dari sesuatu yang halal, maka itu juga yang akan menambah ya kebarokahan di dalam makan yang kita lakukan. Jadi kata Imam Ahmad, tidaklah seseorang itu makan dan mendapatkan kesempurnaan kecuali terkumpul 4 hal. Ketika dia memuji nama Allah setelah selesai makan, ketika menyebut nama Allah ketika dia akan makan, ketika makanan yang ia makan halal, dan ketika ia makan turut orang untuk ikut memakannya. Masya Allah. Disitulah terkumpul sebuah kesempurnaan dalam makan. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, segala apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, dimulai tadi dari membaca basmalah ketika akan makan, maka sesungguhnya itu memiliki hikmah, memiliki faidah yang terkadang kita tidak tahu manfaat atau faidah yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaat, di antara faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca basmalah sebelum makan, maka sesungguhnya itu bisa mencegah syaitan dari ikut berpartisipasi makan dengan kita. Subhanallah. Bahkan Hudzaifah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan ya, kata beliau, apabila ini kita makan bersama Nabi, kemudian kami itu tidak memulai makan sehingga Nabi kita Muhammad SAW yang memulai makan. Maka suatu hari kata Hudzaifah ya, ketika kita sedang makan bersama Nabi kita Muhammad SAW, maka kata Hudzaifah tiba-tiba datang nih seorang gadis, dan dia tuh menjadikan ya seakan-akan tangannya itu mendorong makanan yang telah disediakan. Maka setelah itu Rasulullah SAW kemudian memegang tangannya, dan Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu ya turun menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Dan syaitan datang bersama anak gadis ini dengan maksud biar bisa menikmati makanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anak gadis ini, ketika makan bacalah nama Allah. Ya subhanallah. Jadi teman-teman, ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama kalau misalnya anak kita mau makan, kita lihat ya anak kita tuh sudah mau makan, maka kita katakan kepada anak kita, nak kalau makan baca bismillah ya, nak kalau makan baca bismillah. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
subhanallah teman-teman, ini merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat manakala kita sebagai seorang ibu memperhatikan cara makan anak kita. Kita mengatakan kepada anak kita, nak, ayo nak, makan baca bismillah ya nak ya. Dan anak kita tumbuh menjadi seorang manusia yang sampai dewasa misalnya, setiap kali makan dia baca bismillah. Dan kita bisa mendulang pahalanya, Masya Allah. Kita sudah tidak ada lagi di dunia, anak kita masih mengerjakan apa yang kita perintahkan ya, dari sebuah ilmu yaitu baca basmalah sebelum makan, maka ini merupakan kebaikan yang banyak untuk diri kita. Dan hati-hati dari mengajarkan doa-doa, ya terutama doa akan makan yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau kita sampai mengajarkan doa-doa makan yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada anak kita, itu merupakan dosa jariah bagi kita. Ya, subhanallah. Jadi kita pun teman-teman menjadi seorang ibu itu harus tahu kira-kira ini doa sesuai enggak dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai maka tidak perlu kita ajarkan, karena itu menjadi dosa jariah. Tapi kalau memang itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita ajarkan, karena itu akan menjadi pahala jariah bagi kita sebagai orang tuanya. Baik, kemudian setelah kita makan ya, kemudian kita membaca basmalah, maka yang selanjutnya setelah kita selesai makan, maka hendaklah kita membaca hamdalah, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Oh iya, tadi ada yang lupa. Kalau misalnya nih teman-teman, di sini disebutkan di dalam kitab Husnul Muslim, kalau misalnya pas mau makan itu lupa baca basmalah. Nah ini nih, ad-du'a qabla ta'am, ya di sini. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau misalnya lupa baca bismillah di awal makan, maka ketika ingat belum baca bismillah di tengah-tengah makan, kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Jangan lupa untuk baca doa ini. Kalau memang lupa untuk baca doa makan bismillah, maka di tengah-tengah baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Nah, kemudian setelah selesai makan, apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah berdoa. Dan lihat, doanya itu adalah dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Karena kita tahu subhanallah, yang namanya makan itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ajarkan kepada anak-anak, nah ini makan ini nak dari Allah. Maka kalau kamu makan, selesai makan, pujilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa setelah makan, ya di antaranya adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadza, yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, yang telah memberikan rizki kepadaku dengan makanan ini. Warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan tanpa ada daya serta kekuatan dari diriku, ya kecuali kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita lihat doa ini, Masya Allah, maka di sini yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari doa setelah makan adalah seseorang ketika dia selesai makan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya benar-benar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada kata-kata min ghairi haulin minni wala quwwatin. Min ghairi haulin minni wala quwwatin ini menunjukkan betapa lemahnya diri kita. Kita tidak bisa mendapatkan makanan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tidak bisa mengangkat tangan kita untuk memasukkan makanan ke mulut kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita semuanya benar-benar menyandarkan diri kita semuanya, kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Subhanallah ya. Nah,
Setelah kita belajar apa sebenarnya doa setelah makan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kemudian di antara adab makan ya yang perlu kita pelajari di antaranya teman-teman, Masya Allah, dan ini merupakan sebuah hal yang semestinya kita ketahui. Berarti poin yang ketiga ya. Kalau poin pertama tadi baca basmalah, poin kedua adalah dia membaca doa setelah makan. Maka poin yang ketiga adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini penting banget nih. Makan dan minum tuh pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Karena yang namanya syaiton itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti ya kepada umatnya, kata beliau, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila minum juga menggunakan tangan kanan. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Subhanallah. Hari ini kita bisa melihat ya teman-teman fenomena yang begitu luar biasa. Banyak di luar sana itu orang-orang yang kita tahu mereka adalah seorang muslim, mereka adalah seorang muslimah. Tapi dengan gampangnya mereka minum dengan tangan kiri, subhanallah. Padahal kalau minum dengan tangan kiri pastinya tuh syaitan masuk. Kalau makan dengan tangan kiri pastinya syaitan ikut masuk. Ya subhanallah. Dan penting bagi kita mengajarkan anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita untuk makan dengan tangan kanan. Kalau misalnya anak kita masih makan pakai tangan kiri, kita sebagai seorang ibu mengalihkan makanan yang dipegang oleh anak kita itu ke tangan kanan. Ini ya yang namanya mengajarkan anak-anak itu bukan hanya kita hanya bicara ya. Nak, pakai tangan kanan, nak, pakai tangan kanan. Tapi kita coba raih tuh makanan yang dipegang oleh anak kita di tangan kiri, kita coba pindahkan ini loh, nak, tangan kanan tuh yang ini. Karena terkadang anak-anak tuh belum paham mana kanan mana kiri. Dan kalau kita sudah membiasakan ini, harapannya semoga anak-anak kita sampai dewasa dia menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum, ya bukan tangan kiri. Kalau suatu hari kita melihat di depan mata kita ya ada orang makan dan minum pakai tangan kiri, maka kita boleh beramar ma'ruf nahi mungkar. Mbak, misalnya ya, makannya pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena tangan kiri itu adalah cara minumnya syaitan. Minum dengan tangan kiri itu minum caranya syaitan ya. Dan kita sebagai seorang muslimah makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian poin yang keempat teman-teman ya dalam adab makan ini adalah makanlah makanan dari yang terdekat. Nah ini penting banget nih. Jadi kalau misalnya ada makanan yang dihidangkan kepada kita, maka makanlah dari yang paling terdekat. Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam, sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yali. Kata Rasulullah SAW, wahai anakku, sebutlah nama Allah kalau makan, baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Tangannya itu nggak usah cari makanan yang paling terjauh. Makanan yang terdekat itulah rizkimu. Dan ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak. Anak-anak nggak tahu cara makan yang benar itu seperti apa. Dan kita beritahu, nak, tuh yang di depanmu ada makanan ya nak ya. Maka makan dulu dari tempat yang paling dekat denganmu. Dan itu harus kita yang mengajarkan. Dari mana anak-anak akan mendapatkan pelajaran-pengajaran adab makan kalau bukan dari ibunya? Karena kita itu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi di meja makan tuh kita bilang ke anak kita, nak, nih makan dari yang terdekat. Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan ini, Masya Allah ya. Subhanallah teman-teman, ternyata ya hikmah di antara hikmahnya kenapa kok kita mengambil makanan tuh dari yang terdekat ya Masya Allah. Di antaranya kalau kita mengambil makanan yang berada di paling jauh dan itu di depan makanan yang paling jauh itu ada orang lain, maka sepertinya itu adalah hal yang tidak elok ya kan. Berarti kan kalau yang paling terjauh dan di depan makanan itu ada orang lain, artinya berarti itu haknya orang tersebut gitu ya Masya Allah. Nah kecuali misalnya dalam satu jamuan misalnya ada beberapa jenis makanan, ada beberapa jenis lauk ya misal, dan makanan yang kita inginkan tuh terletak tidak dekat dengan kita, misalnya kita maunya makan yang sebelahnya lagi. Nah itu masih diperbolehkan. Ya beda kalau makanannya sama ya. Biasanya kita tahu kalau orang-orang Arab itu ya, orang-orang Timur Tengah itu makan tuh dalam satu nampan. Dan itu biasanya ya sudah memang kalau pengalaman kami misalnya makan itu satu nampan, nanti lauknya tuh di tengah, taruh di tengah. Jadi kita tuh ya sama aja, semua dapat jatah yang sama. Beda sama di Indonesia kan. Kalau di Indonesia tuh dalam satu meja makan lauknya beda-beda, ditaruh di wadah terpisah misalnya ya. Dalam satu wadah itu
beda lauk ya, maka dalam hal ini para ulama mengatakan ya masih memperbolehkan ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwasanya makan dari yang terdekat dari pinggir piring kita, kalau misalnya pakai nampan dari pinggir nampan kita, kemudian setelah itu diantara adab makan adalah ya sebelum makan cuci tangan dulu, dan sesudah makan juga cuci tangan. Subhanallah teman-teman, subhanallah, ternyata ini pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah. Jadi subhanallah ya, yang namanya cuci tangan itu sejatinya sebelum masa-masa ini ya, pandemi ini, itu sudah dianjurkan loh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diantara anjuran Nabi kita Muhammad SAW ya, dalam hadis yang sahih insyaAllah, ketika Rasulullah SAW ya mengatakan, diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, kata beliau, barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih bau daging kambing dan belum dicuci, katanya ya, lalu terjadilah sesuatu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya Rasulullah di sini menyarankan atau memerintahkan untuk kita mencuci tangan setelah makan. Subhanallah, subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan kita bangun tidur saja untuk cuci tangan ya, Masya Allah. Jadi yang namanya cuci tangan itu sebenarnya ilmunya bukan dari barat ya, bukan dari orang asing, bukan, tapi sudah diajarkan tuh ya berabad-abad yang lalu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad ya, Masya Allah. Kita bersyukur kita termasuk dari bagian umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena subhanallah ini merupakan sebuah hal yang luar biasa, semuanya diajarkan di dalam agama Islam ini, Masya Allah. Kemudian diantara adab makan adalah tidak duduk sambil bersandar. Jadi kalau makan jangan sambil bersandar, karena Rasulullah SAW itu ketika pernah makan ya bersama Abu Juhaifah, beliau mengatakan bahwasanya, kata beliau, aku tuh tidak makan dalam keadaan bersandar. Masya Allah. Nah ini teman-teman, hal ini juga perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Jadi makan sambil bersandar tuh hukumnya makruh ya. Jadi tidak boleh. Kalau kita makan jangan sambil bersandar, tetap ya makannya tegak. Dan subhanallah ya, kalau kita lihat dari segi kesehatan, memang kan kalau orang bersandar itu maka tidak siap ya, makanan yang masuk itu tidak diproses secara baik ya, Masya Allah. Subhanallah. Kalau teman-teman tahu bagaimana cara makannya Rasulullah SAW ketika duduk ya, itu subhanallah ada caranya gitu ya. Beliau dalam hal makan saja, Masya Allah, beliau itu punya cara sendiri ya, Masya Allah. Jadi duduknya Rasulullah SAW ketika makan itu juga berbeda ketika misalnya dengan ketika kita sedang duduk biasa. Biasanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika makan tuh duduk di lantai, kemudian jadi tulang keringnya diberdirikan, kemudian kita duduk itu di atas telapak kaki kiri kita. Itu duduknya Rasulullah SAW ketika makan. Nah, beda kan kalau kita sekarang ada meja makan ya. Kalau kita di Indonesia kan makan bukan lagi lesehan ya, tapi rata-rata makan tuh di meja makan. Gimana dong ya? Dan biasanya kalau duduk seperti itu kan sepertinya tidak sopan. Ya boleh ya, makan di kursi tapi tidak dengan bersandar ya, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu ya bahwasanya ternyata makan itu tidak boleh dengan duduk bersandar, yang perlu kita ketahui juga nih dari antara adab makan, tidak makan dengan tengkurap, karena Rasulullah SAW melarang ketika kita makan sambil tengkurap. Dan ini biasanya terkadang ada anak-anak tuh sambil nonton TV itu ya, itu sambil tengkurap misalnya di ruang keluarga, maka kita ajarkan, nak, makannya jangan tengkurap ya nak, makan tuh duduk nak, tegak nak, tidak bersandar juga. Dan subhanallah kalau kita tidak ajarkan ini kepada anak-anak kita nggak tahu. Kalau anak-anak kita memang lagi lesehan ya di depan, biasanya nih di ruang keluarga misalnya, saya sering mendapati rumah-rumah Indonesia itu begitu, di ruang keluarga ada TV-nya, terus dia di depannya tuh entah kursi ataupun lesehan. Biasanya anak-anak itu kalau makan nggak di meja makan tapi maunya di ruang keluarga itu. Nah kalau kita lihat anak-anak kita sambil misalnya nih sambil tengkurap makannya, maka kita katakan cara makan Rasulullah nggak begitu nak. Cara makannya Rasulullah SAW itu dengan meletakkan tadi ya bagian, mohon maaf ya, pantat kita di atas telapak kaki kiri dan menegakkan dua betisnya. Nah ini adalah gayanya Rasulullah SAW dalam makan ya, Masya Allah. Kemudian di antara adab makan juga ketika makanan itu sudah tersaji ya, maka kita harus segera makan. Subhanallah, sampai nih teman-teman, Rasulullah SAW menegaskan
kalau sampai misalnya ya, iqomah itu sudah dikumandangkan ya. Kita dengar iqomah sudah dikumandangkan dan makanan sudah ada di depan mata kita, maka kata Rasulullah SAW, makan dulu. Subhanallah, makan dulu. Dan kalau kita lihat hikmahnya ya teman-teman, kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita kalau makanan sudah tersaji di depan mata kita, kita harus makan dulu ya. Bahkan kalaupun ada iqomah di luar sana ya, untuk sholat kita lebih mendahulukan makan karena Rasulullah SAW nggak mau umatnya itu ketika sholat ingat makanan. Apalagi kalau perutnya sudah keroncongan. Perutnya sudah keroncongan, lagi melaksanakan sholat, ya Allahu Akbar. Yang ada adalah bayangan makanan yang tadi dilihatnya sebelum sholat ya. Jadinya nggak khusyuk kalau kayak gini. Maka Rasulullah SAW tuh subhanallah ya tahu bagaimana umatnya. Dan subhanallah beliau berusaha memberikan solusi terbaik ya Masya Allah. Jadi kalau misalnya memang makanan sudah tersaji di depan mata kita, maka kita dahulukan makan. Beda kalau misalnya makanannya belum tersaji teman-teman. Makanannya dalam proses ya, misalnya dalam proses dibuat misalnya, terus anak kita laki-laki misalnya sudah balik mendengar adzan berkumandang atau qomat berkumandang di masjid, terus dia alasannya nantilah nunggu makanan dulu, ya itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan ya, karena makanannya belum tersanding, masih dalam proses masak gitu ya. Tapi kalau makanannya sudah tersanding ya, sudah terhidangkan, boleh makan dulu baru kemudian sholat ya. Masya Allah, sampai subhanallah ya, saya tuh takjub dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW ya. Masya Allah, sampai sedemikian detailnya Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan bagaimana hendaklah umatnya itu bersikap ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian teman-teman, Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan petunjuk ketika makan itu makan dengan menggunakan 3 jari ya. Jadi makannya tuh kalau ala-ala Rasul ya, Masya Allah, makannya Nabi kita Muhammad SAW tuh nggak pakai sendok tapi pakai tangan, dan makannya itu dengan 3 jari, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Masya Allah. Dan ini menunjukkan kita makan itu tidak rakus ya, dan ini menunjukkan benar-benar kita itu setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kita itu kita bisa menikmatinya ya. Subhanallah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat ini ya. Subhanallah. Dan subhanallah lagi teman-teman, Rasulullah SAW itu kalau habis makan nih ya, dengan tangan 3 jari itu beliau kemudian menjilati jari jemarinya ya, sisa-sisa makanan tuh dijilati. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah ya. Dan subhanallah teman-teman, mungkin bagi sebagian orang mengatakan ini sebuah hal yang jorok misalnya ya, tapi ternyata Masya Allah ada hikmah di balik itu. Masya Allah, di situ ada, kalau mungkin orang kesehatan mengatakan ya, kenapa kok kita sampai menjilati tangan gitu ya dari sisa makanan. Subhanallah, itu ada enzim-enzim yang itu bermanfaat untuk tubuh kita. Masya Allah, dari cara kita menjilati itu, Masya Allah, itu ada banyak faidah dan hikmah yang bisa kita dapatkan. Masya Allah. Bahkan Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu bukan hanya menjilati tangan beliau sendiri, terkadang beliau juga minta ya istri beliau untuk menjilati tangannya. Jadi boleh tuh ya, namanya suami istri saling jilat-menjilat tangan tuh halal ya. Jadi subhanallah, inilah keromantisan yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW ya dengan istri beliau. Jadi subhanallah, saling menjilati jari jemarinya ya, Masya Allah, antara suami dan istri. Masya Allah, Masya Allah ya. Subhanallah teman-teman, subhanallah ya. Jadi kalau coba aja teman-teman rasakan, kalau misalnya kita makan dengan 3 jari ya, itu kan kita makannya nggak bisa banyak-banyak tuh, sedikit kan, terus kita kunyah ya dengan sempurna, maka subhanallah setelah itu kita jilati nih jari jemari kita, Masya Allah, itu ternyata ya bisa membantu proses pencernaan dalam lambung ya. Masya Allah, dan perut kita itu akan sehat ya. Subhanallah, subhanallah. Jadi semua yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ada kebaikan di sana. Masya Allah, kita saja yang terkadang nggak tahu, kita saja yang kadang melalaikan dari apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Masya Allah. Yuk balik lagi cara makan kita, cara makannya Rasulullah SAW agar kita lebih sehat kembali. Masya Allah. Kemudian teman-teman, diantara ada makan juga ya, ketika ada makanan yang jatuh, maka kata Rasulullah SAW hendaklah diambil tuh makanan, disingkirkan kotoran yang melekat pada makanan tersebut ya. Kemudian setelah itu dimakan. Kata Rasulullah SAW ya, jangan biarkan setan memakan makanan yang terjatuh. Jadi kalau misalnya ya, sampai ada yang terjatuh, kita buang tuh yang mungkin ada yang kotor gitu ya, dari kotoran yang melekat di makanan tersebut. Kemudian yang bersihnya kita makan. Nah ini juga subhanallah diantara anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, diantara adab
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk adab makan ini adalah ketika kita melihat makanan yang kita tidak sukai, ya, maka kita tidak boleh mencela makanan tersebut. Rasulullah SAW itu subhanallah, beliau tuh tidak pernah teman-teman sama sekali mencela makanan. Kalau beliau menyukai makanan tersebut, beliau makan. Tapi kalau beliau tidak suka, ya beliau tinggalkan. Ya subhanallah. Karena subhanallah, mencela makanan itu adalah sesuatu yang tidak baik ya Masya Allah. Karena makanan itu adalah nikmat dari Allah, rizki dari Allah. Dan gak boleh kita cela ya Masya Allah. Kalau memang kita dihidangkan oleh seseorang dengan sebuah makanan, kemudian kita tidak suka, maka jangan sampai juga kita mencela di hadapan orang yang menghidangkan makanan tersebut. Karena itu akan membuat sakit hati orang yang menghidangkan makanan ya. Bisa dibayangkan enggak? Kita menghidangkan makanan nih kepada orang lain misalnya. Terus tamu kita bilang, kok makanannya nggak enak ya? Kok makanannya keasinan ya? Kok makanannya begini? Kan kita yang menghidangkan makanan juga akhirnya, ya Allah kenapa sih makanan dicela gitu ya? Sama orang lain juga begitu. Jadi kalau memang kita disuguhkan makanan ya, makanan itu suka ya, kita sukai maka boleh kita makan. Tapi kalau makanan itu tidak kita sukai, maka kita tinggalkan ya Masya Allah. Subhanallah, ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggalkan makanan yang tidak beliau sukai tanpa mencelanya. Masya Allah ya. Subhanallah ya teman-teman. Jadi sebenarnya ya adab-adab ini luar biasa kalau kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada lagi kita temui yang namanya anak-anak itu mengatakan kepada ibunya yang setelah bersusah payah menghidangkan makanan, kemudian dia katakan kepada ibunya dengan kata-kata kasar, kenapa makanannya ndak enak, kenapa makanannya begini, kenapa makanannya begitu. Masya Allah. Yang ada kalau anak itu sudah tahu adab makan, tidak boleh mencela makanan, ya berarti kalau dia suka makanannya ya kita makan, ya dia makan. Kalau nggak suka ya dia tinggalkan. Masya Allah. Dan pastinya ketika kita menghidangkan makanan kepada anak-anak kita, pastikan tuh makanan halal dan thayyib. Bukan hanya halal saja tapi nggak thayyib ya. Halal tapi junk food itu belum thayyib. Halal dan thayyib. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adab dalam makan juga ini penting banget nih. Makan atau minum, kita santap tuh makanan dan minuman kita dalam keadaan tidak pas ketika panas banget gitu ya. Nah, cara mendinginkannya teman-teman, kalau ada nih di depan kita makanan yang panas sekali atau yang minuman yang panas sekali, maka cara mendinginkannya nggak boleh ditiup. Nah, ya kan? Karena saya tuh sering lihat ya, ibu-ibu zaman sekarang ini ya, kalau mau ngasih makanan ke anak-anak ya, anak-anak kecilnya itu ditiup-tiup gitu ya. Padahal subhanallah, kita tidak boleh untuk meniup minuman atau kita tidak boleh meniup sesuatu yang panas. Subhanallah, karena ada hikmah di balik itu. Jadi larangan untuk meniup air minum yang masih panas ini telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan pastinya teman-teman, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini membawa madarat, yang membawa bahaya. Orang kalau dia meniup makanan atau minuman, pastinya kan itu akan menimbulkan bau kan yang berasal dari mulutnya. Ya toh? Dan yang paling ngeri lagi nanti ada sesuatu yang kotoran misalnya ya masuk ke dalam air minumnya atau ke dalam makanannya, dimasukkan lagi ke mulut anak-anaknya ya subhanallah. Maka ini pun tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Masya Allah. Jadi mulai hari ini kita jadi ibu yang baik ya, tidak lagi meniup makanan atau minuman yang masih panas ya Masya Allah. Nah, kemudian adab apa lagi yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara adab makan itu juga tidak boleh berdiri. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau makan itu duduk. Makan itu duduk ya Masya Allah. Di antara hadis juga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga kalau minum itu duduk. Subhanallah teman-teman, pada zaman sekarang ya subhanallah banyak anak-anak kita ataupun misalnya orang lain yang mana sudah tidak lagi mengindahkan makan dan minum sambil duduk ya. Dimanapun dia makan, dia minum sambil berdiri ya. Dan yang sering kita temui itu ya, kalau di Yogyakarta saya pernah menemui adanya walimah ya, walimah yang mana di walimah tersebut sebelum pandemi ya rame orang-orang kondangan, tapi di situ kursinya tuh sedikit gitu ya subhanallah. Nah, ini juga kita bisa nih teman-teman. Subhanallah, kalaupun misalnya kita ada tamu banyak di rumah kita ataupun misalnya kita sedang mengadakan walimah, kalaupun misalnya di situ ada makanan yang terhidangkan, maka kita juga menyediakan sebagai tuan rumah kursi yang banyak sehingga tamu itu tidak cari kursi di mana ya. Sehingga tamu kita itu tidak akhirnya makan dan minum dalam keadaan berdiri karena nggak ada fasilitas kursi. Ya subhanallah. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaklah makan dan minum itu sambil
duduk. Masya Allah, subhanallah. Dan ternyata ini ada hikmahnya ya, Masya Allah. Kenapa kita itu dianjurkan untuk makan dan minum sambil duduk ya, karena ketika kita minum sambil berdiri, ketika kita makan sambil berdiri, maka saringan tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu tidak berfungsi ya, Masya Allah, subhanallah. Dan ini merupakan hikmah ya dibalik anjuran Nabi kita Muhammad SAW ya, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita itu nurut ya kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah badan kita itu sehat ya, Masya Allah. Termasuk di dalamnya nih ya, Masya Allah, sampai detail Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk kita ya, Masya Allah. Di antaranya yang Rasulullah SAW anjurkan kalau kita minum, ini juga penting banget nih. Dan ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak. Kalau minum itu jangan bernafas di dalam gelasnya. Ya. Nah, kalau minum itu jangan ambil nafas dalam wadah air minumnya. Tapi yang namanya minum, nah ini penting juga nih. Itu Rasulullah SAW menganjurkan dengan 3 kali nafas. Ya, dengan 3 kali nafas. Karena ini akan menjadikan minuman kita itu lebih segar dan lebih nikmat. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Dan ini banyak yang belum tahu. Maka kita ajarkan juga kepada orang-orang terdekat kita. Ya, mengajarkan anak-anak kita, nak, kalau kamu minumnya tuh ingin lebih nikmat, ingin lebih segar, maka minum jangan sekali teguk. Tapi minum dengan 3 kali teguk ya, atau 3 kali nafas ya, Masya Allah. Subhanallah teman-teman. Dan kita juga perlu mengajarkan ya kepada anak-anak kita, kalau minum, nak, jangan langsung dari mulut tempat minumnya, ceretnya. Tapi minum misalnya dari gelas ya, ditaruh dulu di gelas baru boleh diminum. Karena Rasulullah SAW juga melarang minum dari mulut wadah air yang biasanya terbuat dari kulit, namanya ghirbah. Itu Rasulullah SAW melarang itu ya. Subhanallah. Di antara hikmahnya teman-teman, karena kan nanti ada orang lain juga yang akan mengambil minum dari teko tersebut. Jadi hendaklah minum dari gelas ya, jangan sampai minum dari mulut teko. Masya Allah. Baik, kemudian di antara adab makan, Masya Allah ya, subhanallah, maka makanlah dengan berjamaah ya, Masya Allah. Dan ini teman-teman, makan dengan berjamaah ini akan lebih banyak membawa keberkahan ya, Masya Allah, subhanallah. Itu yang saya rasakan ketika dulu kami masih belajar di Yaman. Kami tuh makan tuh bareng-bareng ya, satu nampan tuh bareng-bareng, saya, suami, dan anak-anak. Dan itu kami rasakan lebih nikmat ya, kami rasakan lebih barokah ya, Masya Allah. Makannya satu nampan bareng-bareng itu rasanya kenyang itu ya, Masya Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bisa makan bareng-bareng, kita bisa makan berjamaah, itu jauh lebih baik daripada kita makan sendiri-sendiri ya, Masya Allah. Dan terakhir, apabila misalnya ya kita dijamu oleh tuan rumah ya, atau yang memberi makan kepada kita, maka kita baca doa. Nah, ini doanya juga harus kita ingat-ingat ya teman-teman, karena kan kita terkadang bertamu tuh ke rumah orang lain dan orang lain menghidangkan makanan kepada kita, maka kita berdoa. Di sini doa udhaif li sahibit ta'am, doa yang dibaca oleh tamu kepada orang yang menghidangkan tamu atau memberikannya makan. Doanya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma ya Allah, berkahilah rizki yang telah engkau berikan, barik lahum fima razaqtahum, kepada mereka, waghfir lahum warhamhum, ampunilah dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmatmu kepada mereka. Subhanallah, subhanallah ya teman-teman. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah. Atau misalnya di sini juga ada Rasulullah mengatakan ad-du'a idza arada at-ta'am aw syarab. Ada doa ya kepada yang memberikan makan. Juga di antara doanya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, Allahumma ya Allah, at'im, berikanlah makanan, man at'amani, kepada orang yang telah memberikan makanan kepadaku, wasqi, dan berikanlah minuman, man saqani, kepada orang yang telah memberikan minuman kepadaku. Masya Allah. Ini doa yang sangat-sangat bagus ya kalau kita bisa menghafalkannya, Masya Allah. Jadi bukan hanya ucapan jazakillahu khaira, tapi lebih dari itu juga kita mendoakan orang yang memberikan makan kepada kita dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini teman-teman, ini ada di dalam buku Hisnul Muslim ini teman-teman diajarkan apa doa berbuka puasa. Nah, sebentar lagi kan kita mau puasa nih. Doa ketika kita akan iftar atau akan berbuka puasa.
Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Dhahabad dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Dhahabad dhama'u, hilanglah dahaga, wabtallatil 'uruq, ya urat-urat pun telah basah. Wa thabatal ajru, dan pahala akan kita peroleh insyaallah. Ya, Masya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan ada asar, di sini ada asar yang asar itu bukan hadisnya, tapi ucapan dari seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Beliau ketika berbuka puasa, beliau membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Tapi ini adalah asar, ya, doa min du'ai Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa hasanahu al-hafidh fi takhrijil azkar undur syarh azkar, ya. Jadi bukan dari Rasulullah SAW tapi dari Abdullah bin Amr, yang Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, ini ya teman-teman, berarti insyaallah kita akan mengamalkan doa ini, ya, insyaallah ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Dan doa ini teman-teman dibaca, biasanya banyak pertanyaan. Kapan baca doanya? Baca doa dhahabad dhuma'u wabtallatil 'uruqu setelah kita minum, ya, menengguk minuman misalnya, atau kita makan kurma. Jadi kalau misalnya adzan berkumandang kita baca Bismillah, ya, mau makan itu, makan kurma, atau kan disunahkannya begitu, atau kalau nggak nemu kurma minum air putih, begitu kan? Nah, setelah itu kerongkongan kita kan sudah basah, baru kemudian baca ini, dhahabad dhuma'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, semoga ini bisa mewakili dari pertanyaan ibu-ibu, karena biasanya kalau saya menyampaikan doa ini biasanya ada pertanyaan, ini kan artinya tenggorokan sudah basah, berarti gimana itu gitu ya. Berarti bacanya setelah makanan atau minuman masuk ke dalam mulut kita. Ya, baik. Nah, terakhir ya adalah ketika ad-du'a idza aftara inda ahli bait. Nah, ini doa ketika kita itu berbuka puasa di rumah orang lain, teman-teman. Kan mungkin nanti pas waktu Ramadan adalah misalnya kita itu ingin menjamu makan orang lain untuk makan di rumah kita, ataupun sebaliknya. Misalnya kita diundang nih untuk berbuka puasa di rumah orang misalnya. Maka setelah selesai kita berbuka puasa, ya, kita boleh, ya, mendoakan orang yang memberikan makan buka puasa kepada kita dengan mengucapkan doa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ini doa juga yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aftara indakumus shaimun, di rumah kalian orang-orang ya berbuka puasa. Wa akala ta'amukumul abrar, orang-orang yang salih menyantap makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat pun mendoakan kalian. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi orang-orang yang menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa itu, di samping dia juga dapat pahala dari orang yang berpuasa yang dia jamu, juga dia dapat doa. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa, dapat banyak kebaikan. Maka di antara persiapan kita teman-teman, yuk kita buat ya agenda sebelum datang bulan Ramadan ini. Di antara agendanya adalah menjamu tamu, ya, menjamu tamu, makan, berbuka puasa di rumah kita. Ya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, terakhir nih, doa us-shaim idza haddarat ta'am wa lam yuftir. Adab orang yang berpuasa, ya, doa us-shaim idza haddarat ta'am, ya, bila dia dihidangkan makanan tapi belum dimakan gitu, baru dihidangkan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita misalnya diundang makan nih, nanti makan ya insyaallah di tempat kami misalnya untuk buka puasa, maka kata Rasulullah SAW, hendaknya dia memenuhi undangan itu. Idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau misalnya ada seseorang mengundang kita untuk makan, maka kita makan atau kita penuhi undangannya. Kalau dia sedang berpuasa misalnya ya, maka hendaklah dia sholat. Kata Rasulullah SAW, fa in kana shaiman falyasil wa in kana muftiran falyat'am. Kalau misalnya kita tidak sedang berpuasa, maka hendaklah kita makan. Jadi jangan sampai kita diam saja, tapi kita ikut makan hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Ya, Masya Allah. Ini merupakan bentuk menghargai orang lain, ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di sini terakhir, kalau misalnya mayaqulus shaim idza sabahu ahadun. Apa yang diucapkan oleh kita nih kalau kita sedang berpuasa kemudian ada yang mencaci kita? Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada yang mencaci kita, kita sedang dalam keadaan berpuasa, misalnya dengan kata-kata kotor atau dengan kata-kata kasar, dia berucap kepada kita, jangan kita balas. Kita tahan tuh untuk tidak balas dengan ucapan-ucapan yang semisal.
Tapi kita mengatakan inni shaimun, inni shaimun. Maaf, saya sedang berpuasa gitu ya. Maaf, saya sedang berpuasa. Karena yang namanya puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan makan dan minum, tapi lebih dari itu juga menahan sesuatu dari mulut kita agar kita tidak keluar kata-kata yang kotor ya. Masya Allah. Dan ini insya Allah ketika kita memberitahukan kepada orang yang mencela kita dengan mengatakan inni shaimun, saya dalam keadaan puasa, tidak akhirnya mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah puasa ya. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kesempurnaan teman-teman hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.